Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di seluruh penjuru Nusantara? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun teman-temanku dan poros dulurku berada. Dan mudah-mudahan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman, saat ini saya baru berada di Ponorogo ya, tepatnya di makam Bathara Katong ya. Seperti apa eksplorasi di video kali ini, tetap ikutin saya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa dibantu supportnya, like, komen, dan subscribe agar channel Zona Keramat semakin berkembang. Oke, langsung aja kita explore ya. Oke, yuk. Asal-usul Bathara Katong. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, salah seorang putra Prabu Brawijaya atau Bhrikertabumi dari selirnya, yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126 yaitu Ki Padmosusastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Djoko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Raden Djoko Piturun atau disebut juga Raden Harakali adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya dari garwa Pangrambe atau selir yang tinggi kedudukannya. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit dan saat kakak tertuanya yaitu Lembu Kenongo yang berganti nama menjadi Raden Patah mendirikan Kasultanan Demak Bintoro, Lembu Kanigoro mengikuti jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Bermula dari Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadikannya istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit pada waktu itu. Di peristrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryogalam yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog sampai saat ini. Dan reog tidak lain merupakan simbol kritik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa, disimbolkan dengan dadak merak. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo yaitu Wengker dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kasultanan Demak. Sunan Kalijaga bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terhadap yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 seorang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman yaitu di Dusun Pelampitan Kelurahan Sentono Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Setelah Bathara Katong memasuki Ponorogo, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini. Dengan iming-imingi akan dijadikan istri, Niken Gandini dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu, dan pertempuran berlanjut
dan Ki Ageng Kutu menghilang dari hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Wringinanom, Sambit Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini mungkin dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, yang dimaksud adalah manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Pendirian Ponorogo pada tahun 1486. Hutan dibabat atas perintah Bathara Katong. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang, namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan pembabatan hutan itu lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan didirikan sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana kadipaten didirikan, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya yaitu Niken Sulastri ke istana kadipaten, sedangkan adiknya Suromenggolo tetap di tempatnya yakni di Dusun Ngampel. Oleh Bathara Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramanaraga. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan raga artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Bathara Katong kemudian menjadi adipati di Ponorogo. Menurut Handbook of Oriental History dari Wisuda Bathara Katong, sebagai adipati Kadipaten Ponorogo, yaitu pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan Besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Kesenian reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dihilangkan dari unsur-unsur pemberontakan dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantarangin sebagai sejarah reog. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Adapun turunan ke-7 Bathara Katong yang masih ada sampai sekarang yaitu di Pacitan, tepatnya di Tulakan. Demikian eksplorasi kita kali ini. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Mari kita bersama jaga budaya dan salam zona keramat.